sama mereka. Cak lihat kok pindah kabeh sing ngene, kepanasan. Maju ke depan sini loh jamaah. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagian kita masih belum tertarik untuk menuntut ilmu agama. Jadi dia masih berpikir kalau ada waktu luang baru mau ngaji, baru mau menambah ilmu agama. Padahal kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Dan yang dikasih ilmu itu diangkat beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman tapi nggak berilmu. Kita lihat di rumah sakit ini, yang lebih berilmu biasanya jabatannya lebih tinggi. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Di akhirat cuma jabatan itu tidak dengan ilmu dunia, dengan ilmu agama. Beda tentunya yang hafal cuma 5 surat dengan yang hafal 10 surat. Yang hafal juz amma. Kita bicara Ramadan kemarin ya, apa bulan Ramadan ini nambah hafalan 1 surat saja. Juz amma berapa surat? Ibu-ibu, berapa surat? Piro jamaah? Al-Quran itu berapa surat sih? 114. Sahih. Juz amma ini berapa surat? 37. Bayangin jamaah. 37. Yang umurnya 37 mana? Angkat tangan. Sudah 37 surat. Loh, kalau setahun sekali hafal 1 surat, itu sudah Masya Allah gitu loh jamaah. Tapi kita memang nggak ada keinginan gitu loh. Keinginan saja tidak ada, apalagi usaha. Orang kalau punya keinginan baru akan muncul usaha. Ini keinginan daun. Bahkan kajian kayak gini Jumat, aduh pengajian meneng. Kadang-kala kita merasa terbebani. Apa penyebabnya? Ya cinta dunia. Kita kalau derajat dunia kita kejar. Mana ada yang masuk ke rumah sakit dari masuk sampai mati gajinya tetap. Ada jemaah. Dianggap orang ini apa? Kalau dianggap masuk gaji muda. Enggak. Mulai tahun 2005 sampai sekarang tetap. Orang-orang akan memandang orang ini bermasalah nih orang. Itu dalam konteks dunia. Dalam konteks agama, kalau antum mandek gitu, secara ilmu agama mandek, secara ibadah, ya itu aja gitu. Maka tolong ziarah kubur. Orang itu biasanya ziarah kubur kapan? Kalau mau Ramadan sama rioyoan. Wis, mari. Padahal ziarah kubur itu ya kapan kita merasa hati kita keras ya. Kapan kita disibukkan dengan handphone kita. Apalagi yang sibuk di pasar online. Terus datanglah ziarah kubur untuk mengingat kematian. Yang kedua, karena kita banyak dosa. Dosa itu membuat kita jadi malas beribadah. Seperti ceritanya Hasan Basri ketika seorang bertanya, kenapa sih aku kok nggak bisa sholat malam ya? Kenapa temanku bisa sholat malam? Kenapa fulan bisa sholat malam? Kenapa fulan mungkin bisa sholat duha? Kenapa fulan bisa puasa Senin Kemis? Kenapa fulan tiap hari kok bisa 1 halaman baca Quran? Aku kok nggak bisa gitu. Padahal waktuku sama dia sama. Pekerjaanku sama dia podo. Bahkan mungkin aku lebih banyak waktu luang. Kata Hasan Basri mengatakan, qayyadatka dzunubuka, engkau itu dibelenggu sama dosa-dosamu. Di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min dzambin aw ma min 'abdin mu'min, tidak ada satupun hamba yang beriman illa walahu dzambun,
Ini kata Nabi SAW. Tidak ada satupun hamba yang beriman kecuali dia punya dosa. Dosanya macam-macam. Ya'taduhul faina ba'dal faina. Dosa yang dia kerjakan nanti tobat, dia kerjakan nanti tobat. Ana izin minum. Betul enggak jemaah? Ini sabda Nabi SAW, ana percaya. Tidak ada satupun hamba yang beriman kecuali dia berbuat dosa. Ada yang dosanya dia kerjakan, dia berhenti. Kerjakan, kerja. Kadang kalau, ya Allah, taubat ya Allah. Nanti oleh orang dino, ngelakoni. Au dzambun huwa alaihi muqim la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Atau, kondisi yang kedua, dia punya dosa yang dibawa mati. Terus dosanya dilakoni sampai dia meninggal dunia. Hatta yufariqad dunya. Itu kondisi manusia. Antara yang dosanya Senin Kemis sama yang dosanya tiap hari. Terus dilakoni sampai mati. Terus kata Nabi SAW, Innal mu'min khuliqa mufattanan tawaban. Nasiyan idza dzukira dzakar. Orang beriman itu adalah orang yang diciptakan memang untuk diuji. Orang beriman itu suka bertobat, tapi dia pelupa. Kalau diingatkan, ingat. Diingatkan, kayak tadi diingatkan, ya Allah hafalan Quranku tidak nambah-nambah. Mikir dia, iya ya paling tidak anak nambah satu. Atau anak baca Quran satu halaman. Nah maka perlu diingatkan. Kenapa? Pengajian wajib, ada pengajian wajib. Di sini nih. Khutbah Jumat. Itu pengajian wajib. Bahkan ngomong pun tidak boleh. Negur orang ngomong pun tidak boleh. Karena wajib ngerungokno. Tapi kebanyakan kita datangnya kapan? Khutbah kedua, ceramah ni wis mari. Sing ono amin. Amin. Apa ceramah wallahu a'lam. Koyo apik ceramah mau. Tapi tidak ngerti. Maka kita perlu dielingno. Paling tidak anak ingin mengingatkan Jumatan datanglah sebelum khotib naik mimbar. Ada cerita orang ini datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Pas komat marah-marah dia aja. Aliran apa masjid ini kata dia. Loh, kenapa Pak kata dia? Kok nggak ada khutbah kata dia. Loh, Bapak tidur tadi Pak. Jadi dia datang sebelum khotib naik, baru bangun ketika komat jemaah. Ada orang yang datang ke masjid turu. Enggak, Anda datang sebelum khotib, tapi turu enggak dengarkan lagi jemaah. Maka tolong tadi. Ini yang wajib. Sejumat sekali mukmin itu harus dieling. Maka Nabi alaihissalatu menyebutkan, kalau khotib naik mimbar, malaikat itu tutup buku jemaah. Artinya fadilah itu nggak diberikan. Nggak tercatat antum. Karena khotib sudah naik mimbar. Maka tolong khutbah Jumat itu menjadi hari peringatan. Dan tolong juga memilih khotib itu benar-benar yang harus ngiling. Benar-benar mengingatkan orang untuk bersemangat. Ya bertakwa kepada Allah SWT. Kalau bicara ada apa dengan Dzulhijjah. Ya memang berbeda dengan Ramadan ya. Kalau Ramadan di mana-mana kita mendapatkan ucapan selamat ya. Di jalanan, banner, mungkin kawan-kawan kita akan kirim WA mengingatkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebagian di jamak. Selamat menunaikan ibadah puasa dan Idul Fitri. Supaya bannernya tidak ganti jamaah. Padahal Idul Fitrinya sebulan lagi gitu ya. Dzulhijjah ini Rasul SAW bersabda dan Allah Azza wa Jalla berfirman mengingatkan dengan fadilah 10 Dzulhijjah ini. Khususnya awal Dzulhijjah. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri. Demi fajar. Allah tuh sering mengingatkan kita di Quran itu bersumpah dengan waktu. Untuk ngilingno hidup itu adalah waktu.
Maka Allah katakan demi fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir mengatakan 10 malam ini maksud adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, ada banyak penjelasan tentang keutamaan awal Dzulhijjah ini. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Setahun berapa hari? Setahun berapa hari? Ayo kena no jamaah. Kita ini umat Islam. Dua kalender dewe. Berapa hari dalam setahun? Tidak tahu. Karena kita hanya berpikir bulan itu adanya Januari sampai Desember. Umat Islam tidak ada. Muharram sampai Dzulhijjah. Dzulhijjah ini bulan ke-12. Bulan terakhir. Habis Dzulhijjah, Muharram. Berapa hari dalam setahun? Tuh lihat umat Islam tidak eru piro yo. Kita tahunya kalendernya orang Masehi. Ya orang-orang Nasoro. Berapa ibu-ibu? 354. Karena perbedaannya 11 hari. Perbedaannya 11 hari. Nggak ada bulan Islam itu 31 hari. Bulan Islam itu antara 29 sama 30. Jadi kira-kira 354. Dalam 354 hari, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Apakah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan? Iya, menurut para ulama. Sebagian mengatakan, oh enggak, kalau 10 akhir Ramadan itu malamnya lebih baik. Kalau 10 awal Dzulhijjah itu siangnya lebih baik. Kenapa? Karena di situ ada hari Arafah. Di sini ada haji. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Nabi alaihissalatu menyebutkan tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari ini. 10 awal Dzulhijjah. Kita ngelihat ada umat Islam mempersiapkan diri untuk 10 awal Dzulhijjah. Kayaknya yang mempersiapkan diri yang berangkat haji. Yang di sini ya enggak. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah, perang yang orang akan mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, apakah itu tidak bisa ditandingi dengan beramal soleh di awal Dzulhijjah ini? Walal jihad fi sabilillah. Jemaah, pahala jihad ini sebenarnya nggak ada amalan yang bisa menandingi jihad, nggak ada. Para sahabat wanita itu datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Kita melihat jihad itu amalan yang paling mulia. Kenapa perempuan-perempuan nggak berangkat jihad? Supaya dapat fadilah jihad itu. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihad, la qitala fi. Bagi kalian para wanita ada jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Pelaksananya kapan? 10 awal Dzulhijjah. Jadi itu menandingi jihad, tapi di 10 awal Dzulhijjah amalannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad yang orang boleh jadi mati di medan perang, atau dia pulang cacat seumur hidup, dia pulang harus diamputasi kakinya, dia pulang dengan mata tinggal satu, dengan jari-jari yang habis ditebas dengan pedang, apakah jihad pun tidak bisa menandingi amalan di 10 awal Dzulhijjah? Walal jihad fi sabilillah. Subhanallah jemaah. Jihad pun tidak bisa menandingi. Illa rajul, kecuali jihad yang satu ini. Kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Jihad yang orang ini keluar dari rumahnya membawa harta dan raganya,
pulang mati, tidak ada yang balik ke rumahnya, tinggal cerita. Jadi kalau jihad yang menang, jihad yang kalah tapi pulang, cacat seumur hidup, beramal di 10 awal Dzulhijjah masih lebih mulia. Tapi sayangnya tadi, kok kayaknya ndak ada Ustaz ya yang mengingatkan kita. Ya harapannya ada yang mengingatkan di jalanan ya. Di Jember ini ada momentum setahun sekali, namanya GFC. Antum bisa lihat ya, sebelum GFC itu berapa minggu sebelumnya sudah dipasang di jalan kanan kiri terus mengingatkan tanggal sekian, terus dieling no jam. Supaya orang eling. Karena urusan dunia manusia dipaksa untuk eling. Tapi untuk urusan akhirat kita ogah-ogahan kadang-kala. Memang Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal nggak ada yang dibawa loh jemaah. Nggak ada yang dibawa. Semua akan ditinggal. Jemaah rahimakumullah. Ya apa? Tambah panas. Iya. Insya Allah pahalanya beda, yang kepanasan sama nggak kepanasan. Baik. Hadis tadi itu cukup jemaah. Cukup untuk memotivasi kita. Ada hadis-hadis lemah bahkan palsu. Nggak perlu anda bacakan. Salah satunya ini hadis Ibnu Abbas tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari itu ada tambahannya. Tapi tambahannya ini dhaif. Apa tambahannya dikatakan? Wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Beramal di 10 awal Dzulhijjah ini dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Tapi hadis ini lemah. Cukup hadis tadi. Beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah lebih baik dari jihad fi sabilillah. Kemudian di hadis Abu Hurairah, ya sama dhaif hadis ini. Bunyinya apa? Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisana. Jadi puasa 1 hari di 10 awal Dzulhijjah ini seperti puasa 1 tahun. Dan sholat malam di 10 awal Dzulhijjah ini 1 malamnya seperti Lailatul Qadar. Tapi hadis ini dhaif. Orang itu senang be hadis dhaif ya mah. Soalnya pahalanya, enggak. Kita nggak perlu dengan hadis dhaif. Artinya apalagi kalau dhaif sekali ya. Semoga tadi hadis itu memotivasi kita. Apa yang harus kita amalkan jamaah? Yang pertama haji. Amalan apa? Haji. Bagi yang mampu. Yang sudah punya uang lebih, yang mikir untuk beli ini, beli itu, paling enggak daftar haji dulu. Di Jember ini, daftar sekarang berangkat kapan? 30 tahun. Umur piro sampai naik? 35. Kalau daftar sekarang berangkat umur swidak limo. Bayang ngeli urip. Wallahi sahih nggak tahu kita. Tapi tadi orang sudah punya niat. Aku mau berangkat haji. Aku punya kelebihan harta. Orang punya kelebihan harta berpikir ganti mobil, ganti motor ya. Ingat punya motor itu nggak wajib. Punya rumah wajib nggak? Kalau muslim mati tidak punya rumah diadab enggak? Enggak. Tapi haji wajib bagi yang mampu. Maka daftar haji. Wah nasi turun Ustaz, daftar aja. Insya Allah kalau kita mati sebelum berangkat sudah ditulis pahala haji buat kita. Dan kalau pahala haji ini kita tahu ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya surga. Yang mabrur. Yang tidak mabrur, yang rokok. Betul. Ketika orang berangkat haji tapi nggak ikhlas, berangkat haji dari hasil yang haram, nggak Allah terima jemaah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat haji dan dia tidak melakukan perbuatan dosa ketika itu dan nggak ngomong kotor, raja kayaum waladathu ummu, dia pulang seperti dilahirkan oleh ibundanya.
nol dosanya. Dan tadi kita punya dosa banyak, maka semoga dengan kita berangkat haji dihapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, puasa. Sebagian kita mungkin kemarin puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada yang puasa? Insyaallah Ustaz. 6 hari puasa di bulan Syawal itu pahalanya apa? Seperti puasa wajib 1 tahun. Karena Ramadan plus 6 hari. Taib, di bulan Dzulqa'dah kita ada puasa apa? Tidak ada Ustaz. Ya puasa 3 hari, puasa Senin Kemis ya. Dan kita tahu ibadah puasa ini yang pahalanya hanya Allah yang tahu jumlahnya berapa. Beda sama sodakoh. Sodakoh 1 juta dilipat gandakan jadi 10 kali atau jadi 700. Tapi kalau puasa, kata Allah Azza wa Jalla, illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Kenapa? Karena hambaku ini yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan. Padahal orang itu butuh makan. Dia tinggalin. Minum dia tinggalkan. Syahwatnya dia tinggalkan. Ini syahwat yang halal dia tinggalkan. Untuk aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk cara meredam kecintaan kepada dunia itu puasa sunnah. Maka usahakan tiap bulan kita punya puasa sunnah. Paling enggak 1 hari. 1 hari. Dan saling mengingatkan sama temannya. Kita ini sekarang tanggal 25. Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal 25. Betul 25? Kita kadang wallahu a'lam Ustaz. 23 Ustaz. 25. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Berarti insyaallah 5 hari lagi kita akan masuk ke bulan yang belum punya puasa. Anak kayaknya bulan Dzulqa'dah ini belum puasa. Puasalah 1 hari. Besok puasa atau Senin puasa, sehari puasa. Jadi tiap bulan kita punya ibadah puasa walaupun setino. Nah, ketika masuk 10 awal Dzulhijjah, usahakan puasa 9 hari. Karena tanggal 10-nya haram puasa. Bayangin ya. Kita itu makan karena diperintahkan, minum karena diperintahkan, berhenti makan, berhenti minum karena diperintahkan. Itu hamba. Budak itu ikut apa kata majikan. Dan kita budaknya Allah Azza wa Jalla. Tanggal 10 mau puasa, dosa. Tanggal 11 mau puasa, tidak boleh. 12, dosa. 13, tidak boleh. Apa? Oh, kok tidak boleh. Aturan dari yang di sana. Tanggal 10 hari raya. Maka kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nggak harus full 9 hari. Anda mau puasa 1, 3, 5, 7, 9. Dapat 5 hari. Yang tanggal 9 itu ada pahala khusus. Orang ini paling seneng lihat ono pahala. Apa pahalanya Ustaz? Dia. Kata Nabi SAW, puasa Asyura sekalian tak elingno nih. Nabi SAW soalnya hadisnya satu. Siamu Asyura, puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Jadi bulan awal tahun. Jadi awal tahun Islam itu ada puasa lagi situ. Di akhir tahun ada puasa. Tapi puasanya ini tanggal 9, itu tanggal 10. Puasa tanggal 10 Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Orang kok penghapusan dosa? Karena kita ake dosa. Wallah jamaah, nggak bakalan kita masuk surga kalau nggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Nggak cukup amalan kita itu untuk memasukkan kita ke surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada satupun yang masuk surga dengan amalan. Nggak ada. Kata para sahabat, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah yang sholat sampai bengkak kaki, yang berjuang menegakkan agama Allah, engkau juga nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala ana, aku pun nggak. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya baru masuk surga.
Tadi kita ini banyak dosanya jemaah. Kita duduk seperti ini, dengarkan ceramah itu dengan nikmat dari Allah. Dan kita berbuat dosa dengan nikmat dari Allah juga. Semuanya dari Allah SWT. Maka tadi penghapusannya dosa 1 tahun. Itu puasa Asyura tanggal 10. Adapun puasa Muharram, adapun puasa Arafah, kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap Allah menghapuskan dosa as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Maka tolong, kalau memang antum nggak mau puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puasa tanggal 9. Kan ada orang memang anak nggak kuat puasa Ustaz. Kenapa? Mah atau ini itu, bismillah 1 hari. Dan beda ya. Sekali lagi, orang yang sulit puasanya dengan orang yang mudah puasanya pahalanya beda. Ada orang sakit tetap puasa. Tapi ada orang, wah nice, biasa Ustaz tak mangan Ustaz. Bukan biasa ada puasa, biasa tak mangan. Jadi ada orang bukan biasa puasa. Ditanya, antum sudah sarapan? Belum, anak biasanya makannya zuhur apa. Dapat pahala dia jemaah? Tidak dapat. Karena innamal a'malu bin niat. Amalan itu harus ada niatnya. Baik, kemudian setelah haji, puasa yang ketiga, perbanyak sholat jemaah. Khususnya sholat malam. Ya, dimulai dari sholat rawatib. Nanti mulai 10 awal Dzulhijjah, yang nggak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tuh. Untuk mendapatkan apa tadi? Fadilah yang lebih baik dari jihad. Anak Ustaz sholatnya 5 waktu. 5 waktu ini Ustaz berjuang Ustaz. Ditambahi sembahyang sunnah Ustaz. Aduh, gak kuat Ustaz. Ada orang seperti ini. Makanya orang kalau punya sholat sunnah, insya Allah wajibnya terjaga. Dia kalau punya qobliyah, insya Allah wajibnya terjaga. Kalau imannya lagi turun, ya qobliyahnya hilang. Tapi wajibnya masih terjaga. Kalau hanya punya wajib, imannya turun, resiko yang wajib ini. Telat engkau adzan asar, astagfirullah. Berarti itu karena dia nggak punya sunnah. Jadi ibadah sunnah ini termasuk yang menjaga yang wajib. Tadi kalau antum memang nggak punya sholat sunnah, nggak punya rawatib, tolong 10 awal Dzulhijjah 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh sih. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Pirois 6. Ba'da zuhur 2 rakaat 8. Ba'da maghrib, ba'da isya 12. Antum kalau bisa sholat 12 rakaat ini sampai mati, Allah bangunkan rumah di surga. Rumah di surga, ya Allah. Aku kepingin di dunia di sini. Jadi orang ini kadang kala kalau bicara surga, kapan rumah di dunia Ustaz? Aku saya tunggu rumah Ustaz. Tadi orang kadang-kadang bertanya, amalan apa Ustaz yang bisa saya punya rumah di dunia? Iki di surga tidak gelap. Maka tolong tadi kalau antum tidak punya sholat rawatib 10 awal Dzulhijjah, jaga rawatib. Syukur-syukur nanti setelah 10 hari antum bisa jaga. Kalau antum nggak bisa jaga, tolong yang dijaga 2. Qobliyah subuh sama 3 rakaat sebelum tidur. Witir. Jaga. Kalau nggak mampu yang 12 itu, paling nggak qobliyah subuh sama 3 rakaat sebelum tidur. Ada orang yang sulit sholat malam, ya udahlah. Habis isya antum sholat isya, ya Allah, ana mau sholat sekarang witir. Sudah witir 3 rakaat. Sehingga antum nggak sholat malam lagi, nggak ada masalah, insya Allah. Jadi untuk sholat malam tolong dihidupkan kembali kalau bisa seperti ketika Ramadan. Artinya kita bisa sholatnya 11 rakaat lebih baik jemaah. Kalau nggak bisa sudahlah 9 rakaat. Nggak bisa Ustaz. 7, dah kuat Ustaz. 5, insya Allah Ustaz. Telu, wallahu a'lam. Telu wallahu a'lam. Macam ini tidak niat kadang-kala kita nih jamaah. Jadi tolong diniatkan. Kemudian yang keempat adalah takbiran. Kita itu berpikir takbiran itu hanya
malam Idul Adha sama 3 hari setelah Idul Adha. Ya, kita takbiran malam Id, terus 10, 11, 11, 12, 13. Kita akan lihat orang takbiran habis sholat ya. Ternyata takbiran itu sejak masuk awal Dzulhijjah. Nih, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihil amalu fihinna. Dan beramal soleh lebih dicintai sama Allah daripada beramal soleh di hari-hari itu. Hadil ayyamil ashr. Nih hari 10 nih. 1 sampai 10. Apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka di 10 awal Dzulhijjah ini perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Itu tahlil sama takbir. Allahu Akbar walillahil ham. Lillahil ham itu tahmid, artinya memuji Allah Azza wa Jalla. Loh, prakteknya seperti apa? Kita ini kan ingin tahu. Ini hadisnya sahih, tapi prakteknya seperti apa? Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita baca, dan Abu Hurairah yang juga meriwayatkan hadis berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini, kata Imam Bukhari, kana yakhrujani ila suq. 2 orang ini berangkat ke pasar. Ke pasar. Nganu apa? Takbiran. Masuk ke pasar. Orang pasar lagi jualan, dengar takbir, ikut bertakbir. Tadi orang ini sering lupa aja, main HP-nya, dengar orang takbiran. Oh iya, waktu ini takbiran. Allah Akbar, ingat. Bayangkan 2 orang ini berangkat ke pasar 10 hari itu. Berangkat ke pasar, ngiling no orang di pasar ini. Karena pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah SWT. Yang tempatnya penipuan di sana, ngurangin timbangan di sana, riba di sana, sumpah palsu di sana, utang dikemplang di mana? Di sana. Bon-bon, sampai beberapa toko itu mengatakan hari ini cash, besok baru boleh bon. Tiap hari ndelok, hari ini cash iya, besok bon. Datang lagi, hari ini cash iya, besok bon. Karena banyaknya orang ngebon, nggak bayar. Pasar itu tempatnya orang makan gorengan 3 bayar 2. Ikut tempatnya. Artinya tempat yang paling dibenci sama Allah. 2 sahabat ini ingin mengingatkan orang-orang itu sama. Berangkat ke pasar. Maka tolong teman-teman yang di rumah sakit ini, yang ketika kerja, yang masuk nyambangin pasien, takbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerjakan. Mungkin berangkat ke Roxy. Berangkat ke Roxy, delok takbiran. Aliran opo. Kan dianggap aliran sesat ya, Ma. Tadi orang itu kalau nggak belajar akan beranggapan yang sunnah bid'ah, yang bid'ah sunnah. Orang mikir, kok apa meneng iki kok? Tambah kayak orang tersesat. Padahal itu sunnah ya, Ma. Al-Imam Syafi'i lebih menganjurkan takbiran itu kalau ngelihat hewan kurban. Kita ngelihat banyak orang jualan sekarang ya. Pas ngelihat takbiran kita, Allahu Akbar, iling gitu, ya Allah, ini mau dikorbankan ya Allah, untuk Engkau ya Allah. Seperti itu. Tapi ingat, dianjurkan takbiran, nggak wajib, enggak. Tapi tadi bagaimana kita berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah ini, semua amal soleh dilakukan. Karena lebih baik dari jihad. Waktunya cuma 10 hari. Iktikaf boleh enggak jemaah? Boleh iktikaf. Ngomong sama istrinya, Afwan, anak kayaknya berangkat kerja dari masjid. Mulai kerja nak masjid, budal kerja nak masjid. Enggak apa-apa. Kita kan berpikir iktikaf itu hanya waktu
10 akhir Ramadan. Enggak, iktikaf di masjid itu sepanjang tahun. Waktunya bebas. Antara asar sampai maghrib, enggak lah. Anak kayaknya 10 awal Dzulhijjah. Biasanya di sini pulang jam berapa biasanya pulang? Jam 2. Yang shift pagi jam 2 oke. Jam 2 ngomong enggak, anak pulang maghrib. Jam 2 langsung ke sini. Sudah wiritan, zikir, ya sholat sunnah terus, ya baca Quran. Nanti sebelum maghrib pulang, umpamanya. Diniatkan. Soalnya kita kalau pulang ke rumah, ya wes sibuk be iki, sibuk be ini, macam. Tapi kalau di masjid dak nggowo HP. Lek nggowo HP yo tetap sibuk dengan HP-nya. Maka perbanyak takbir ya. Kemudian berkaitan dengan kurban ini juga perlu dipikirkan. Jangan sampai motor kita bagus, kurban enggak. HP kita bagus, kurban. Piro sih sekarang harga kambing jamaah? Berapa? 3 jutaan. Kelarangan sampean, Mas. Larang ojo, Mas. Jadi domba itu umur 6 bulan sudah boleh dikurbankan. Kalau domba itu umurnya 6 bulan. Kalau kambing 1 tahun. Jadi domba 6 bulan dapatlah harga 1 juta. Iya. Artinya antum nggak berpikir 3 juta. Oleh telu, gitu kan? Ya tapi kalau kita punya uang lebih, belilah yang korbannya lebih bagus lagi. Karena akan dinilai sesuai dengan uang yang dikeluarkan dan indahnya yang kita korbankan. Kalau kita mengorbankan domba yang bertanduk ya, yang gemuk. Karena sebagian orang itu kalau ke pasar tanyanya apa? Mana yang paling mahal? Itu dia. Itu. Oh iya. Terus yang paling murah nih. Dia cuma tanya yang paling mahal, tapi tetap yang digolei. Jangan cuma tanya mana yang paling bagus. Jadi kalau yang kurang dari ini, kita tahu kalau kita punya uang cuma 2 juta, bismillah bagaimana 2 juta dapat yang bagus. Uang kita cuma 1.200.000, kurban. Dan tidak harus dibawa ke masjid. Kita berpikir korban itu harus ke masjid. Enggak. Potong di rumah. Tidak ada yang tahu. Antara antum sama keluarga. Anak-anak, aduh Ustaz, aku tidak iso nguliti Ustaz. Tidak apa-apa, karena kulitnya tidak boleh dijual juga. Mau suwek-suwek kulitnya tidak apa-apa. Artinya kurban itu tidak harus di masjid. Boleh kita di rumah kita sendiri jemaah. Dan kurban itu tidak harus disodakohkan semuanya. Boleh separuhnya disimpan, boleh. Boleh 3/4-nya dimakan Ustaz, boleh. Yang penting ada yang disodakohkan. Paling tidak 1 kakinya disodakohkan. Sisanya, iso kayak saulan Ustaz. Tidak apa-apa jemaah. Karena kurban ini mengorbankan nyawa, bukan daging. Makanya nggak bisa untuk berangkat ke pasar. Anak kambing ini berapa harganya? 1 juta. Tak tukono daging 3 juta. Lebih banyak dapatnya. Tapi bukan kurban. Antum beli daging. Antum sodakoh daging. Ini kurban. Jadi di setiap agama Allah ada namanya kurban. Jangan usahakan yang laki-laki beli dewi. Latihan bismillah. Allahu Akbar. Dan dianjurkan makan dari kurbannya. Kadang-kala orang nguliti lama sudah dagingi bakaran didik. Dapat sunnahnya kita makan dari kurban tersebut. Kemudian perbanyak sodakoh juga ya. Jangan lupa birrul walidain, berbakti sama orang tua. Kemudian berkaitan dengan hari Arafah tadi, perbanyak zikir dan doa. Karena Arafah yang di sana orang-orang nggak puasa. Tapi Arafah yang di sini tanggal 9 itu kita di sini puasa. Maka perbanyak doa, insya Allah mustajab doa pada tanggal itu. Dan tanggal 10 kita berkorban. Kemudian boleh tanggal 11-nya, 12-nya, 13-nya, tapi tetap usahakan tanggal 10. Kenapa? Karena kalau tanggal 10 masih masuk 10 awal Dzulhijjah. Masih dapat tuh keutamaan itu. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Ada waktu untuk tanya jawab. Tafadhal. Monggo kalau ada jamaah ikhwan yang bertanya. Bismillah, mau nanya Ustaz. Yang pertama tentang kurban Ustaz. Mana lebih utama kedudukan, keutamaan dari kita kurban sendirian 1 kambing dengan
kurban borongan Patungan. patungan. Karena tadi antum menjelaskan bahwa juga untuk ruh ya, jiwa nafsu yang dihilangkan. Yang kedua, anak agak kesulitan Ustaz. Insya Allah rutin untuk salat rawatib khusus untuk zuhur Ustaz. Ini waktunya mepet sekali. Kadang-kadang anak paksakan agak cepat baru bisa dapat 4 rakaat. Tapi rata-rata masjid itu begitu kita sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sudah langsung qomat. Bolehkah anak itu meniatkan yang tadi tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat qabla duhur sehingga anak bisa menuntut menjadi 4? Karena hadisnya kan 12 rakaat baru dibangun rumah di surga, bukan 10 rakaat. Siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan kurban, mana yang lebih utama. Ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini, tapi Anda lihat pendapat yang lebih kuat yang mengatakan yang paling utama itu 1 ekor onta sendirian. Sendirian. Nabi SAW waktu haji itu mengorbankan 100 ekor onta. 100 dewean. Buat istrinya bisa potongkan sapi waktu itu. Dipotongkan sapi barengan. Tapi buat beliau sendiri. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, ya onta sendirian. Terus sapi sendirian. Yang ketiga, kambing sendirian. Atau kambing atau domba. Hanya saja baru setelah itu onta patungan, ya sapi patungan. Kadangkala ada hal lain yang perlu dipikirkan. Umpamanya, Ustadz, anak kalau potong kambing, Ustadz, masyarakat tidak makan, Ustadz. Sedangkan kita juga ingin berbagi gitu ya, seperti itu. Ya mungkin kambing ya. Sapi jadinya dengan pertimbangan tadi. Ada pertimbangan lain gitu. Tapi kalau secara hukum asalnya, tadi mengorbankan nyawa sendirian lebih utama. Jadi jangan berpikir sapi harus 7 ekor, enggak. Sapi boleh harus 7 orang ya. Sapi boleh 2 orang. Jadi 2 orang patungan sapi, 3 orang boleh. Maksimal 7. Adapun berkaitan dengan sholat 12 rakaat tadi, jadi tahiyatul masjid itu memang nggak perlu diniatkan khusus. Kita kalau datang bisa menggabungkan tahiyatul masjid plus qobliyah. Jadi sholatnya cuma 2 rakaat tadi, tapi dapat 2 pahala. Pahala tahiyatul masjid dan pahala qobliyah. Kemudian kalau ada sholat yang kurang, karena tadi kita bangun telat ya, kemudian sholatnya dapatnya 10 rakaat, tambahkan dengan sholat sunnah yang lainnya, pokoknya dapat 12 rakaat. Tambahkan. Jadi bisa tambahin duha umpamanya. Ya 12 rakaat tetap utuh gitu, seperti itu. Tapi lebih utama memang merawatib. Tapi kalau ya tadi, kalau cicilannya kurang, dilengkapin dengan kalau tambah di ba'dahnya nggak bisa ya? boleh. Ba'diyahnya 4 karena ada hadis lain juga. Iya, enggak apa-apa. Ada hadis lain mengatakan man shalla arba'an qabla adh-dhuhr wa arba'an ba'da adh-dhuhr ya. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan selamatkan dari api neraka. Jadi selama waktunya itu waktu salat, bukan waktu larangan ya. Waktu larangan habis subuh, nggak boleh salat sunnah, habis asar, nggak bisa. Tapi kalau selain itu boleh kita menambahnya seperti itu. Barakallahu fikum. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari jamaah ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah agar masuk surga? Yang kedua, Ustaz, kata Nabi jika Allah mencintai hamba, Allah akan mengujinya. Bagaimana mengetahui ujian itu karena cinta Allah atau karena dosa yang diperbuat oleh kita? Masya Allah, barakallahu fika. Ya, kalau bicara bagaimana mendapatkan rahmat Allah, ya diminta rahmat Allah itu. Namanya orang yang punya rahmat kan Allah. Apa yang kita lakukan? Ya minta sama yang punya rahmat. Seperti seorang berdoa mengatakan, Ya Arhamar Rahimin. Dia memanggil Allah, wahai yang maha pengasih dan yang mengasihi, irhamni ya Allah. Irhamni ya Allah. Kemudian kita selalu berdoa, Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli
warhamni, minta. Dan biasanya minta ampunan juga minta rahmat, selalu hampir barengan. Kemudian yang kedua, selain berdoa, laksanakan perintah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Aku akan tulis buat orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi SAW. Maka tadi kalau ingin dapat rahmatnya Allah yang meliputi segala sesuatu, bicara rahmat Allah, semut dapat rahmat Allah, anjing pun dapat rahmat Allah, ya. Semua binatang itu dapat rahmat Allah. Sampai kita lihat bagaimana kucing itu yang menciumi anaknya, itu dari rahmat Allah yang Allah berikan ke sana. Ada kasih sayang yang Allah berikan ke sana, jemaah. Maka tadi laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, baca kitab rahmat. Apa kitab rahmat itu? Al-Quran. Maka Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Isinya kitab itu semuanya rahmat, jemaah. Semuanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, berkaitan dengan pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwasanya musibah yang menimpa kita itu karena dosa atau karena cinta Allah kepada hambanya? Yang jelas, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Kalau Allah sayang sama hambanya, Allah kasih bala. Kalau Allah nggak sayang sama hambanya, Allah ucul orang itu. Istidrak, dilepas. Dosanya banyak, dijarno sama Allah. Sampai mati mendadak belum sempat tobat. Karena kalau bicara dosa, semua berbuat dosa. Oleh karena itu, tatkala kita dapat musibah, langsung berbaik sangka. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosaku, ya Allah. Dan itu sebagai cinta Allah sama hambanya. Sik dielingno. Coba dikasih sehat terus. Coba dikasih lancar terus. Akhirnya dia semakin menjadi-jadi. Tapi ketika dikasih bangkrut, ya, tahu-tahu bangkrut, ya Allah, dosa-dosaku, ya Allah. Maka kita harus berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama diri kita. Jadi kalau kita kena musibah, maka tumbuhkan di diri kita, ya Allah, memang hamba banyak dosanya. Ojo mengatakan, sepertinya ana mau diangkat derajatnya. Yang berbaik sangka sama dirinya, merasa tidak punya dosa. Enggak, kita punya dosa. Maka insya Allah sampai, subhanallah ya, antum bisa bayangin, ada pasien yang harus suntik apa yang gula itu? Insulin. Tiap dia suntik itu dia merasakan sakit. Itu pun penghapusan dosa. Dan terus orang merasakan itu. Maka insya Allah dengan cara kita berbaik sangka sama Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah itu maha mencintai hamba-hambanya. Terus kita berburuk sangka sama diri kita. Kita akan beribadah lebih baik lagi. Kalau orang lain kena musibah, kita berbaik sangka sama orang itu. Kalau memang penampakannya ini orang baik. Jangan kita ziarah ke rumahnya, besuk dia. Awakmu tuh sopo. Ini kan kadangkala kita suudzon sama saudara kita. Enggak. Jadi orang yang paling besar balanya itu para nabi. Mereka bukan karena dosa. Karena memang diangkat derajatnya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat orang lain, tolong berbaik sangka. Tapi kalau lihat diri kita, tolong berburuk sangka sama diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada lagi Ustaz pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama, Ustaz, untuk yang mu'alaf, apa bisa berkorban juga? Apabila kita berkorban dan hewan korban tersebut diberikan oleh saudara dan diberikan atas nama kita, apa itu sah korban atas nama kita? Yang kedua, Ustaz, bagaimanakah ketika khutbah Jumat yang menggunakan bahasa Arab karena jamaah tidak paham artinya? Roaming akhirnya. Iya. Yang pertama berkaitan dengan kurban dari seorang mualaf, nggak apa-apa. Yang jelas syaratnya adalah orang itu adalah Islam, ya. Mau dia baru masuk Islam, dia sudah bisa berkorban. Maka kalau dia dikasih hewannya sama orang lain, kemudian di atas namakan dia, sah kurban dia. Jadi kadangkala
ada korban patungan kambing. Yuk patungan yuk, tunggu kambing. Nggak bisa patungan kambing. 10 orang patungan kambing satu. Ketika sudah sampai duitnya, itu dikasihkan ke salah satu orang. Ini antum yang kurban. Jadi yang 9 orang nyumbang, nggak ikut berkurban. Tahun depan kasihkan ke fulan, antum sekarang yang kurban. Bisa. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada orang ngasih hewan kurban sama kita, fadhol, kita potong seperti itu. Dan jangan lupa tadi baca bismillah, Allahu Akbar ya. Adapun pertanyaan kedua, apa pertanyaan kedua? Lalian. Oh ya, khutbah pakai bahasa Arab. Khutbah pakai bahasa Arab. Memang jamaah di madhab Syafi'i ada beberapa pendapat di madhab Syafi'i sendiri yang mensyaratkan khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Pendapat yang lebih tengah itu khutbah itu harus ada bahasa Arabnya. Nggak harus semuanya bahasa Arab. Kalau antum umpamanya dengarkan khutbah bahasa Arab, ya tetap dengarkan gitu loh. Sekarang di Arab Saudi itu Masya Allah ya, dengan teknologi yang canggih, ada transit. Jadi ada semua orang dari negeri-negeri itu bisa dengarkan dengan bahasanya. Kalau memang di sini ada yang khutbah bahasa Arab, ya mungkin bisa minta kepada beliau nanti setelah di Masjid Ana itu, kadangkala setelah khutbah baru diterangkan. Karena dia termasuk yang ikut pendapat harus bahasa Arab. Memang ada pendapat itu jamaah. Dan memang ana senang karena ana ngerti bahasa Arab, ana senang kalau khutbah bahasa Arab. Cepet. Betul. Gak kira suwi-suwi bahasa Arabi. Soalnya kadang-kala juga yang khutbah ya ono sih nggak ngerti gitu, tapi ada yang ngerti gitu. Cuma selalu pendek gitu loh. Karena nggak diterjemahkan. Kalau kita khutbah bahasa Indonesia, baca ayat diterjemahno, baca hadis diterjemahno, akhirnya jadi panjang gitu loh. Tapi kalau bahasa Arab semua enak sudah. Bismillah, 5 menit mari gitu seperti itu. Iya, jadi kalau khutbah bahasa Arab tetap didengarkan. Dari kalau bisa minta kepada khotibnya, karena itu termasuk tadi tausiah wajib ya. Pengajian wajib yang orang harus diingatkan itu ya khutbah Jumat. Minta setelah sholat untuk diterjemahkan, nggak ada masalah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi karena sudah hampir setengah 9. Monggo para jemaah. Iman apa? Nah, Ustaz, syukur atas sebenarnya. Izin bertanya terkait dengan puasa Arafah, Ustaz. Apakah kita melakukan puasa Arafah itu mengikuti ketika orang wukuf di Saudi, atau kita mengikuti penanggalan hilal di masing-masing negeri? Sekarang terjadi perbedaan itu. Iya, Masya Allah. Nah, subhanallah jamaah ya. Iya, perbedaan ini terasa sekarang. Kalau dulu sebelum ada HP, tidak ada informasi kapan mereka wukuf, tidak tahu kita jamaah. 100 tahun yang lalu, ya tidak ada. Orang Indonesia puasanya ikut apa? Hilal. Karena nggak tahu hilal di sana kapan kelihatan, nggak tahu gitu. Tiap negeri ikut hilal negerinya. Tapi sekarang karena tahu, kita lagi wukuf ini. Tadi wukuf ya, kayaknya saya tanggal 8. Jadi kalau di sini tanggal 8, di sana sudah wukuf, kita bisa puasa tanggal 8, tanggal 9-nya. Kan bisa dapat 2 gitu ya. Tapi yang jadi masalah, kalau di sini duluan tanggal 10 di sini, mereka baru wukuf di sana. Kita akhirnya gimana? Reoyoan di sini apa mau puasa kita? Karena di sana sedang wukuf seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang insyaallah lebih kuat ya berdasarkan dalilnya, setiap negeri itu ikut hilal masing-masingnya. Jadi berkaitan dengan puasa tanggal 9 ini ikut negeri masing-masing. Kalau di sana mereka sudah wukuf, di sini tanggal 8, ya kita puasa tanggal 8-nya. Karena memang disunahkan puasa 1 sampai 9 tadi, yang paling penting 9. Terus besoknya gimana Ustaz? Besoknya kan hari raya di sana. Ya kan? Di sini tanggal 9, ya sudah kita puasa lagi di sini. Karena di sini memang belum hari raya. Maka lebih utama mengikuti negeri masing-masing, karena terus terang tadi masalah ini jadi rame sejak ada teknologi.
Sebelum ada teknologi tidak ada yang ngurusin jamaah. Orang Indonesia dari 100 tahun lalu ya puasanya ikut hilal di Indonesia gitu loh. Karena nggak tahu kapan hilal di sana terlihat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan lagi dari jamaah kajian? Ada? Jamaah, doa ini senjata orang beriman ya. Tadi disampaikan ada karyawan-karyawati mungkin yang sakit ya. Sebenarnya bukan karyawan-karyawati, sak rumah sakit iki loro ngono lho jamaah. Yang harus didoakan ini jangan antum doakan cuma karyawati yang sakit, sak rumah sakit pasien iki didongakno. Tapi memang rumah sakit bingung tidak ada pasiennya gitu ya. Ya Allah kok waras kabeh wong-wong iki. Allah, ya jamaah, Nabi SAW ketika bermajlis beliau berdoa untuk para sahabatnya. Doa buat yang hadir terlebih dahulu ya. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت شافي اشفي شفاء عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا في هذا المستشفى واشف مرضانا ممن فينا مريضا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.